Kemudian di dalam proses ta'aruf juga yang harus kita perhatikan adalah tenang dan terhormat dalam gerak-gerik kita. Nah, ini seorang wanita, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa' in ittaqaitunna fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Ini artinya sudah ada di situ. Jadi jangan munculkan gerakan-gerakan atau suara-suara yang akan memicu munculnya syahwat. Berarti dalam proses ta'aruf meskipun sudah akan menjadi istri kita, hal-hal yang akan membangkitkan syahwat itu tetap harus kita jaga. Apalagi kalau bukan ta'aruf. Apalagi hal dalam proses keseharian yang pergaulan biasa, lebih-lebih, ya kan? Masa dalam proses ta'aruf saja yang sudah jelas akan kita nikahi saja, Islam masih memberikan batasannya ini. Jangan sampai suaranya dibikin-bikin yang kayak suaranya para artis kalau nyanyi mendesah, mendayu-dayu, ya kan? Sehingga membuat calon mempelainya ini jatuh lunglai nanti, pingsan, ya kan? Terkulai. Jangan, biasa saja. Jangan, dan kata-kata yang keluar adalah hanya sekedarnya saja dan tidak jauh-jauh dari materi pembicaraan itu. Jangan sampai menyerempet-rempet ke masalah hal-hal yang membangkitkan syahwat. Ini di dalam proses ta'aruf. Sampai berpantun atau berpuisi di dalam ketika musim hujan turun kan, khitbah kok sampai begitu kan, bikin puisi kan. Wah, saya nggak bisa berpantun, nggak bisa berpuisi masalahnya ini kan. Wah, musim hujan yang dingin, wah, kan. Wah, terus ya kan, akhirnya membangkitkan itu. Perempuan akan lebih tersentuh dengan kata-kata yang manis seperti itu. Yang lakinya memancing dengan kata-kata yang indah. Yang perempuan dengan suara yang mendesah misalnya kan, ya itu dihindari. Jadi kalau mengkhitbah sudah melihat, ya sudah cukup, cocok, sudah sampaikan kepada bapaknya, Pak, saya cocok Pak, wani piro, ya kan? Ya kalau sudah, oke, langsung kita khitbah. Kita menentukan harinya, waktunya dan tempatnya ya, waktu dan tempat. Sudah, jangan ditunggu lama-lama. Jadi proses ta'aruf dengan akad itu jangan sampai lama. Prosesnya ta'arufnya sekarang, nikahnya 10 tahun yang akan datang. Setan akan banyak masuk di situ, ya kan? Mau seminggu aja setan itu udah seliwar-seliwar itu kan, ya. Setan sudah nggak sabar, apalagi orangnya, ya kan? Setannya aja nggak sabar, apalagi kedua calon mempelai tadi lebih nggak sabar lagi, godaannya akan lebih hebat. Sehingga jangan terlalu lama waktu ya jedanya antara proses ta'aruf dengan antara khitbah dengan ini. Kalau kira-kira masih belum siap, jangan khitbah dulu, ya kan? Lah nanti keambil orang, masih banyak markonah yang lain, ya kan? Mati satu tumbuh lebih dari 1000. Sekarang itu 1 banding berapa? Kalau dulu banding 7 ya, dulu banding 5, kemarin 1 banding 7, sekarang 1 banding 10. Makanya 1/4 itu sebetulnya kurang. 1 banding 10 sih sekarang. Enggak, ini bukan tema kita. Nanti ada yang marah, Mas Arif yang marah itu. Kalau akhwatnya senang. Ya, coba bayangkan kalau kita sedikit menyinggung masalah poligami itu ya. Jumlah laki-laki berapa tadi? 1, perempuan 10. Mestinya ketika ada perintah bolehnya poligami, yang bangga, yang senang mestinya perempuan, bukan lakinya. Kenapa demikian? Kau yang senang perempuan, berarti ada kemungkinan bisa menikah. Kalau seandainya nggak boleh menikah, nggak boleh lebih dari 4 kan, nggak boleh lebih dari 1 maksudnya, nggak boleh poligami, berarti kemungkinan saya nggak lakunya itu sangat tinggi. Nggak kehabisan stok kan gitu. Apa Anda rela punya temennya nanti, ya kan, gara-gara nggak ada laki-lakinya lagi, kemudian dia meninggal sampai tidak nggak menikah sampai meninggalnya.
Apa enggak kasihan? Kalau itu posisinya ada pada dirimu bagaimana? Nah, kan gitu kan. Logika berpikirnya harus positif. Jadi kita itu harus mensikapi ya, harus berpikiran positif atau husnudzon kepada syariat Allah. Kita itu mengambil dari sisi negatifnya saja. Kita harus berpikiran positif. Kemudian setelah yang ketiga, tenang dan terhormat dalam gerak kita di dalam ini, serius dan sopan dalam berbicara. Masih surat Al-Ahzab juga tadi ayat 32. Jadi jangan main-main. Kalau mau khitbah itu yang laki-laki terutama, ya kan? Niat awalnya benar-benar ingin menikahi. Betul, mau menikah ya kan? Bukan karena lihat-lihat aja. Mau menikah enggak sih, pengen lihat-lihat aja, ya kan? Ini enggak boleh, harus serius. Dilandasi niat yang benar. Berarti luruskan niat kita sebelum kita melangkah. Mau menikah, kalau niatnya main-main nanti dapatnya ya mainan. Istri yang bisa dibuat main-mainan. Kalau niatnya serius karena Allah, nanti dapatnya apa? Dapat istri yang beneran. Kalau niatnya untuk mainan, nanti dapatnya ya hanya untuk main-mainan aja, sehingga dimainin orang lain pun nggak masalah, ya kan? Berarti kekuatan niat itu luar biasa. Makanya Rasulullah menyatakan sebelum hadis, para sahabat, para ulama memberikan nasihat kepada kita, ta'allamu an-niyah fa innaha ablagu minal amal. Sebelum melangkah, pelajarilah tentang niat dan hakikatnya. Dan kekuatan apa yang ada di dalam niat itu. Bagaimana cara niat yang benar? Itu kita harus tahu. Kenapa? Kekuatan niat itu lebih besar peranannya daripada actionnya itu sendiri, daripada amal itu sendiri. Sholat ini kan luar biasa. Sholat kan amalan ibadahnya luar biasa. Tapi yang paling banyak menentukan sholat kita diterima oleh Allah karena faktor niat. Betapa banyak orang yang melakukan sholat yang beribu-ribu rakaat, ya kan? Tapi nggak pernah sampai kepada Allah. Kenapa? Rusaknya niat. Niatnya nggak karena Allah. Berarti yang paling banyak berperan, ya kan? Kualitas itu akan kita capai karena yang paling banyak berperan itu pertama adalah niat. Yang kedua baru amal itu sendiri. Sehingga niatnya ini harus kita tata. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha aw yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis riwayat siapa Mas Arif? Rawahu Muhyiddin. Yang ajar Ustaz Muhyiddin ya ini. Rawahul Bukhari wa Muslim. Berarti amal kebaikan, ketaatan itu sangat ditentukan oleh niat, kata Rasulullah. Berarti amal soleh, al-amal di sininya amal soleh, ibadah itu sangat ditentukan oleh niat. Dia akan tetap dianggap sebuah ibadah, diterima kalau niatnya karena Allah. Famang wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Makanya suatu hari datang seorang sahabat menghadap Rasulullah, "Ya Rasul, hunaka rajulun ghaza yaltamisu dzikr wal ajar. Wa ma lahu?" Ya Rasul, ada salah seorang sahabat teman saya yang memotivasi dia mau perang di jalan Allah bersama kita, itu dua. Apa itu? Yang pertama ingin diberi pahala oleh Allah, yang kedua ingin dikatakan sebagai pemberani, sebagai pahlawan. Dia ingin mendapatkan pahala akhirat juga, tapi yang kedua juga ingin mendapatkan sebutan, biar disebut sebagai orang pemberani atau pahlawan yang berjasa. Wa malahu, adakah hak baginya, hak pahala baginya ya Rasul? Qala, Rasul mengatakan la syai'a lahu, enggak ada pahalanya baginya. Fa'ada salasa marrat, Rasulullah mengulang jawaban ini sampai 3 kali. Enggak ada pahalanya. Harus murni karena Allah. Nah, nanti dalam proses kita khidbah, kenapa kita mau menikah ini? Apa? Motivasi kita mau melakukan pernikahan atau khidbah itu apa? Biar tidak dikatakan sebagai banci. Nah, ya kan? Malulah.
Maksud saya gagah begini nggak laku ya kan, nanti katakan banci. Atau motivasinya supaya dikatakan sebagai pemberani, atau biar dikatakan sebagai apa? Biar tidak takut, ya apa alasan-alasan duniawi. Kalau itu yang melandasi, yang memotivasi kita untuk melakukan pernikahan, nggak ada pahalanya. Jadi motivasi awal ini yang harus kita bangun, niatnya. Karena ini adalah perintah Allah. Menikah ini adalah syariat Rasulullah. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Sunnah itu merupakan sunnahku, kata Rasul, ajaranku. Maka barang siapa yang membenci nikah, maka dia tidak termasuk umat. Karena faktor ini, karena saya ingin menjadi hamba Allah yang baik, mengikuti aturannya, ketetapan dan aturannya. Ini yang melatar belakangi kita menikah. Yang kedua, dengan menikah mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan hidup bagi kami. Litaskunu ilaiha, itu kan? Dengan kita menikah, kita akan menjadi sakinah hati kita dengan istri kita tadi. Yang ketiga, supaya mendapatkan keturunan. Dengan keturunan ini yang akan menjadi penegak, ya kan? Akan melanjutkan perjuangan Rasulullah menegakkan Islam di muka bumi ini. Ini yang menjadi motivasi awal untuk kita melakukan khitbah atau pernikahan nanti. Jangan karena biar tadi kan, takut dikatakan sebagai orang yang nggak laku, takut dikatakan ini dan itu, ya. Bukan itu motivasinya. Berarti niat ini harus kita bangun secara baik. Karena sebuah ungkapan juga menyatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Berapa besar, berapa banyak amalan yang besar berubah menjadi hina di mata Allah karena dikecilkan, diremehkan oleh niat. Kayak tadi sholat kan amalan yang besar, pahalanya luar biasa. Sebaik-baik ibadah ya adalah sholat. Tapi berubah, sholat yang kita lakukan nanti akan berbentuk di akhirat nanti di hadapan Allah, berbentuk amalan yang akan merendahkan kita. Kenapa? Tusaghiruhun niyyah, faktor niat kita yang tidak karena Allah. Kenapa kamu sholat nggak enak? Misalnya kan, nah, kalau yang tinggalnya di masjid anak pesma, misalkan, kenapa kamu kok rajin sholat berjamaah di masjid? Nah, aturannya kalau nggak sholat di absen. Di sini kan ada program absen ya, yang nggak sholat itu di absen. Nggak enak. Nggak enak sama siapa? Nggak enak sama Pak Sarif, sama Ustaz Sofan. Sering dilihat, sering ditanyakan sih ini. Pahalanya hanya nggak enak, hanya enak saja. Jadi kalau dia sholat ke masjid, pahalanya hanya enak, enak tidak ditegur itu. Itu tok pahalanya. Pahala akhirat nggak ada. Kita dapat undangan pernikahan, ya kan? Padahal kondisi lagi nggak punya apa-apa, tapi tetap datang. Ditanya kenapa kamu datang ini? Padahal nggak punya kendaraan, nggak ada, duit nggak ada, ya kan? Baju juga nggak punya, ya kan? Tapi tetap datang, malah pinjam tetangga. Ya nggak enak, itu teman dekat sih masalahnya. Berarti mendatangi walimah karena faktor nggak enak. Padahal mendatangi walimah kan hukumnya wajib. Ibadah kan? Ibadah. Kalau pernikahan, acara pernikahan itu tidak ada acara yang maksiatnya, nggak ada acara syiriknya, nggak ada acara ritual-ritual yang mengarah ke syirik, atau nggak ada acara kegiatan yang mengarah ke maksiat, nggak ada dangdutannya, jupenya nggak ada, di persik juga nggak ada di sana kan. Nah, itu boleh kita datangi, wajib kita datangi. Tapi kalau datanya kita karena faktor nggak enak, oh saya kalau mau datang nggak enak, masanya itu teman dekat, bapaknya itu temannya bapak saya. Kalau saya nggak datang, oh, kalau ketemu nggak enak nanti. Makanya ketika kita datang nggak ada pahalanya. Pahalanya hanya enak ketika ketemu saja. Kan sia-sia. Nah, sekarang motivasi Anda ikut SPNI ya Pak? Nggak enak sama panitia. Nah, kalau hanya nggak enak sama panitia, berarti pahalanya hanya enak ketika ketemu panitia saja. Tapi nggak enak ketemu Allah nanti di akhirat. Karena mencari ilmu itu adalah bagian dari kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Itu motivasi awal kita di dalam melangkah. Ini niat, ditata dulu. Saya sudah terlanjur, gimana niatnya? Bukan karena itu. Masih ada kesempatan untuk merubah, ya kan? Belum terlambat. Kayak saya misalnya yang sudah menikah nih kan. Dulu saya niatnya kok enggak itu. Ya diperbarui lagi. Berarti nikah lagi. Ya iya. Berarti nikah lagi gitu ya.
Kalau yang sudah nikah gimana? Dulu niatnya bukan karena Allah, sementara sudah punya anak 4. Gimana itu? Supaya berpahala, dapat pahala niat dalam nikahnya gimana? Solusinya? Nikah lagi niatnya ditata yang benar gitu ya. Ya, ya senang saya. Lebih senang lagi istri saya. Karena ada temennya nanti. Dicarikan teman di rumah ya. Nah, ini harus serius dan sopan dalam berbicara. Serius ini dibuktikan diawali dengan niat tadi. Niatnya harus benar karena Allah. Yang terakhir adalah hindari membicarakan hal-hal yang tidak perlu. Nah ini. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ciri-ciri orang bermukmin itu adalah ini, yang mampu menghindarkan diri dari ucapan, perbuatan, kegiatan yang tidak ada manfaat dan gunanya. Kalau proses khidbah tadi sudah selesai, ya sudah kita pulang. Enggak usah pakai SMS-an lagi. Ya kan? Enggak ada telepon-teleponan. Kalaupun mau telepon pada bapaknya, membicarakan bagaimana nanti proses walimahnya, akadnya, biayanya dan seterusnya, itu boleh. Tapi kalau sayang, ya kan, lagi ngapain, ya kan, udah itu enggak berguna, itu dihindari. Kelihatannya Islami, malam-malam dibangunkan, ya kan, diajak qiyamul lail, ya kan, ada niat ini terselubung itu setan itu sebetulnya masuk itu. Kenapa harus dia diingatkan? Kenapa kaum muslimin yang lain nggak diingatkan? Itu niatnya bukan karena itu ya kan? Nah, jadi nggak perlu SMS-annya ditutup. Nanti kalau sudah menjadi istri udahlah SMS-an sampai HP-nya terbakar ya nggak apa-apa. Kalau sudah menjadi miliknya. Kalau sudah khidbah tenang saja, nggak akan lari kemana-mana. Sudah dijaga oleh Allah insya Allah. Karena wanita kalau sudah dikhidbah itu nggak boleh dikhidbah oleh orang lain. La yahillu li muslim an yabta'a ala bai'i akhihi wa la yakhtuba ala khidbati akhihi. Ini sudah tegas garis yang batasan yang ditetapkan oleh Rasulullah. Tidak halal, tidak boleh bagi seorang muslim membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Kalau misalnya kita ada tawar-menawar barangan, oh ini barangnya bagus ini. Kalau sudah terjadi akad antara seorang dengan ini, kita datang jangan ikut mencoba untuk membelinya, sudah. Itu dari hak dia. Kecuali kalau dia ini mundur baru kita boleh kan. Demikian juga tidak halal bagi seorang muslim meminang ya wanita yang sudah dipinang oleh orang lain, kecuali yang meminang itu sudah melepaskannya. Hatta yadhara, sampai yang laki-laki meminang itu meninggalkannya. Boleh. Oh belum ada jalur melengkung, tidak harus melengkung, lurus pun nggak apa-apa ya kan? Ya kan, selama belum ada jalur melengkung masih ada hak bagi saya untuk masuk. Enggak, batasannya bukan jalur melengkung, sudah dikhidbah atau belum. Kalau sudah tertutup, nggak boleh laki-laki lain masuk. Sehingga kalau kita sudah mengkhidbah berarti tenang, Islam sudah memberikan batasan, sudah dipagerin itu. Nah ini, jadi hindari kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Oh ada manfaatnya apa? Manfaatnya untuk memenuhi syahwat saya. Oh itu bukan manfaat. Ya kan? Manfaat itu artinya sesuatu yang sesuai dengan Islam. Kemudian yang terakhir adalah selama proses pertemuan harus ada mahramnya. Jangan sampai mengkhidbah itu hanya 2 orang sendirian, bapak ibunya malah mencari Markona, bapak ibumu ada jadwal keluar kota enggak? Oh iya ada tanggal sini. Kalau dia nanti saya mau khidbah, mau ta'aruf, boleh nggak seperti ini? Iya. Justru ta'aruf itu harus ada mahramnya. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasalisuhuma syaitan. Dalam hadis yang lain asyaiton pakai al dalam redaksi yang lain. Jadi jangan sampai laki-laki berkhalwat dengan perempuan, bersepi-sepian, berduaan ya. Karena ketika kita berduaan maka muncullah setan-setan yang akan menjerumuskan kita di dalam dosa. Itu sudah pasti.
Jadi setiap ada seorang perempuan dengan laki-laki yang bukan mahramnya mencoba itu berbicara berdua, maka dipastikan setan akan segera menyelinap ke hati dua orang tersebut untuk memanas-manasi, mengompori, kemudian terjadilah tindak maksiat. Meskipun maksiat itu sudah sampai maksiat yang terbesar, tapi pasti ada maksiat. Entah maksiat pandangan mata, entah maksiat hati, pikiran yang kotor, tapi tetap akan ada. Sehingga harus kita hindari. Harus ada mahramnya. Mahram di sini siapa? Mahram kalau orang Indonesia nyebutnya muhrim ya. Bahasa Arabnya mahram. Ya benar mahram bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang sedang memakai baju ihram namanya muhrim. Orang yang ihram disebut muhrim. Kalau mahram itu adalah orang yang diharamkan untuk kita nikahi. Itu adalah harama yahrumu mahraman. Berarti perempuan yang haram dinikahi siapa? Ibu kita. Siapa ibu kita? Kartini. Namanya siapa? Harum. Harum namanya. Ya. Ibu kita Kartini namanya Harum. Ya, ibu kita, nenek kita, neneknya ibu kita, neneknya nenek kita, neneknya nenek-nenek kita, itu ke atas terus, itu mahram kita. Enggak boleh kita nikahi itu. Itu muhrim atau mahram kita. Kemudian yang kedua adalah ibu kandung tadi kan, termasuk ibu tiri. Ibu kandung, ibu tiri ke atas, ya kan? Ke atas itu adalah mahram. Ini untuk yang perempuan, laki-laki dulu ya. Kemudian anak, berarti anak kandung itu mahram, tidak boleh kita nikahi. Anak tiri juga mahram, tidak boleh kita nikahi kalau kita sudah pernah melakukan hubungan dengan ibunya. Tapi kalau belum habis nikah kemudian terus cerai, ya kan? Berarti anak tiri itu boleh kita nikahi. Karena apa? Karena misalnya bapaknya Mas Arif itu pernah menikah sama Jupe misalnya. Jupe punya anak perempuan. Tapi bapaknya Mas Arif setelah nikah sama Jupe itu belum sempat berhubungan, cerai. Mas Arif boleh menikah sama anaknya Jupe. Padahal itu adalah saudara tiri kan? Tapi kalau pernah berhubungan nggak boleh, menjadi saudara kandung. Seolah-olah menjadi saudara kandung, mahram. Itu gambarannya. Itu mahram. Kemudian bibi itu saudaranya ayah atau saudaranya ibu kita, itu mahram. Bude, bule, ya kan? Itu mahram. Keponakan itu mahram juga. Tapi kalau keponakan enggak, keponakan. Nah, ya kan? Jadi ada ibu kandung, ibu tiri, kalau ibu kos enggak. Nah, ya kan? Ibu kos tidak termasuk. Demikian juga yang bapak ya, perempuan, bapak, kakek ke atas, bapak tiri juga termasuk, bapak angkat tidak. Kalau bapak angkat itu tidak mahram ya. Jadi kalau ada orang angkat anak, nanti kalau sudah dewasa itu menjadi orang lain, boleh dinikahi. Contoh misalnya saya sekarang sudah punya anak istri kan, atau saya sudah menikah lama nggak punya anak, terus mungut Jupe anggap aja masih kecil, tak pungut misalnya kan, nah, terus tak pelihara lama-lama jadi dewasa seperti Jupe itu, maka dia ini posisinya bukan anak saya, anak angkat namanya kan, dia tidak berhak mendapatkan warisan dari saya. Juga dia bukan mahram saya, dia harus menutup aurat di hadapan saya. Saya nggak boleh melihat dia kalau dia sudah dewasa. Tapi saya boleh menikah dengannya. Boleh menikah. Nah ini. Karena bukan apa-apa saya, mau anak angkat kok. Seperti Rasulullah terhadap Zaid bin Haris kan. Zaid bin Haris itu kan budaknya Rasul, pembantunya Rasul. Ketika menikah dengan Zainab binti Jahash kan, kemudian bercerai, Rasulullah menikahi Zainab. Terus tersiarlah kabar, yang menyiarkan siapa? Abu Jahal, orang-orang kafir. Muhammad menikahi anak kandungnya sendiri. Padahal Zaid bin Haris kan anak angkat, bukan anak kandung. Makanya dibantah oleh Allah dalam surat Al-Ahzab. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu, bukan itu. Surat Al-Ahzab. Nah, kalau begini kok lupa ya. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin.
Ayat ini membantah isu yang merebak di tengah-tengah kaum muslimin sana ya, disulut oleh Abu Jahal CS itu. Muhammad telah menikahi istri anaknya sendiri. Dijawab oleh Allah, Muhammad itu bukan ayahnya si Zaid, kata Allah. Dia hanya angkat ini, mengangkat anak itu tidak akan merubah status, dia tetap anaknya bapaknya sendiri, bukan anaknya Muhammad. Sehingga istrinya Zaid ketika sudah bercerai, posisinya seperti orang lain, boleh dinikahi. Ini kalau bicara tentang masalah mahram ya. Nah, jadi kalau kita mau ta'aruf, hendaknya yang perempuan harus ada mahramnya. Apakah bapaknya, ibunya, kakeknya, pamannya, ini kan, atau kakaknya, adiknya. Nah, ini bukan tetangganya. Nah, ya. Tetangga kalau kakak kandung boleh, atau pak adiknya sendiri boleh. Nah, inilah batasan-batasan yang harus kita jaga di dalam proses ta'aruf. Mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan sehingga guna menuju pada rumah tangga yang islami, yang penuh barokah, itu bisa kita wujudkan. Ada berapa tadi? Ada 6 ya, minimal. Ini bukan harga mati ya, tidak hanya 6, ini sebetulnya masih banyak lagi. Nah, tapi kita kemas hanya 6 saja, barangkali mudah untuk mengingatnya. Yang pertama kita bangun niatnya dulu. Niatnya ini harus kita tata dulu supaya nanti tidak menjadi amalan yang sia-sia. Kemudian 1 sampai 6 ini kita taati. Insya Allah keberkahan akan berpihak kepada kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.